Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film. Rekap film kali ini rilis pada tahun 2011, menceritakan seorang ayah dan dua putrinya yang mencari pacar selingkuhan ibunya. Di saat sang ibu mengalami kondisi kritis karena kecelakaan, tak usah berlama-lama, siapkan selimut dan tisu kalian. Mari kita simak bersama ceritanya. Film dimulai dengan latar belakang di kota. Seorang pengacara Matt King, dia berbicara tentang hidup yang sama menyedihkannya dengan kehidupan di luar Hawaii. Orang-orang berpikir tinggal di Hawaii berasa tinggal di surga, tapi kenyataannya cukup berlawanan. Istri Matt, Elizabeth Thorson, mengalami kecelakaan di sebuah perahu yang menyebabkan dia koma. Ketika Matt mendengar kabar kecelakaan itu, dia tidak berada di kota. Dan saat itu, mereka tidak saling berbicara selama berbulan-bulan. Melihat kondisi Elizabeth yang memburuk, Matt memutuskan untuk memperbaiki hubungannya. Dia juga ingin menjadi ayah yang baik untuk Scotty yang berusia 10 tahun dan Alex yang berusia 17 tahun. Untuk sementara, Matt harus menjadi kedua orang tua bagi anaknya. Tapi masalahnya, dia tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya. Bahkan, terakhir kali dia merawat Scotty sendirian. Dulu waktu dia masih berumur 3 tahun, Matt tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Elizabeth memerlukan biaya yang banyak untuk perawatannya, sehingga dia memutuskan akan menjual perkebunan. Keluarganya telah memilikinya sejak tahun 1860-an. Matt yang hebat, nenek buyutnya adalah Putri Margaret, salah satu keturunan terakhir dari Raja Kamehameha. Pada awalnya, dia disuruh menikahi sepupunya. Tetapi dia jatuh cinta dengan Elizabeth King yang orang tuanya adalah misionaris. Tanah dan warisannya sangat luas. Beberapa sepupu yang terlibat telah bertemu dengan dia. Mereka telah menganalisis banyak tawaran. Keluarga mereka mendapat banyak proposal. Salah satunya dari perusahaan besar di Chicago yang menawarkan $500 miliar. Tetapi mereka condong ke tawaran yang lebih rendah dari seorang bernama Don Hilser. Dia adalah teman sepupunya, membuat mereka memilih tawaran ini. Sementara itu, kondisi Elizabeth mulai memburuk. Dia tidak memiliki gerakan mata dan refleks batang otak. Mesin bisa membuatnya tetap hidup, tetapi mungkin tidak lama. Matt tidak menyangka Elizabeth tidak akan lagi seperti dulu. Saat Matt dan Scotty makan siang, mereka didekati oleh Troy, yang merupakan pengemudi perahu. Ketika kecelakaan terjadi, Matt kesal dengan Troy karena membiarkan Elizabeth dan seharusnya menolongnya. Karena Scotty terlalu tertekan mendengar tentang kecelakaan ibunya. Matt memutuskan mengajak dia berlibur untuk menghilangkan rasa cemas dan stres. Mereka akan mengunjungi Alex yang tengah belajar di Hawaii Pacific Institute. Setelah sampai di sana, Matt menemukan Alex yang sangat mabuk. Matt hanya berurusan dengan Alex dan ingin berbicara tentang ibunya. Tapi dia tidak ingin berbicara apapun. Saat Alex sedang berenang, Matt menceritakan padanya jika ibunya tidak akan bisa datang ke hidupnya kembali. Setelah mengetahui Elizabeth kritis, Alex menangis terseduh-seduh. Tapi dia tidak ingin mengunjunginya di rumah sakit, karena sang ibu dan putrinya bertengkar hebat pada hari Natal. Setelah itu, mereka tidak pernah berbicara. Alex juga mengungkap jika Elizabeth berselingkuh saat Matt pergi keluar kota. Ketika dia mencoba menegurnya, Elizabeth membantah tuduhan tersebut dan menyuruh Alex agar menjauhi hal pribadinya. Tetapi saat Alex hendak memberitahu ayahnya, kecelakaan itu terjadi. Matt tidak percaya dan menemui Kay dan Mar untuk mengklarifikasi perselingkuhan itu. Pada awalnya Kay tidak ingin membukanya. Tapi ketika Matt bersikeras, Kay mengungkapkan semuanya. Matt ingin tahu nama pacar Elizabeth, tapi Kay tidak ingin mengkhianatinya, bahkan masih membelanya. Setelah menyadari Elizabeth akan meninggal, Matt memutuskan untuk tidak peduli dengan masalah ini. Matt kembali ke rumah dan menemukan Alex bersama temannya Sid. Dia akan tinggal di sini beberapa waktu untuk membantu Alex melalui masa sulit. Karena Matt dan Alex harus memberitahu seluruh keluarga tentang kesehatan Elizabeth. Sid akan menemani mereka, tetapi Matt tidak ingin Sid ikut. Tapi Alex berjanji untuk lebih sopan dengan Sid. Mereka menuju ke tempat Alex pertama kali, melihat ibunya bersama pacarnya. Matt berubah pikiran setelah mendekati rumah itu dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat dia melewati papan dengan nama Brian, dia berhenti dan mengambil nomor Brian.
Matt kembali ke rumah dan meninggalkan pesan pada nomornya mengenai properti yang telah dia tampilkan untuk dijual. Keesokan harinya, keluarga tersebut ke rumah sakit untuk memberikan persetujuan kepada dokter agar mengeluarkan mesin Elizabeth. Meskipun mereka marah dengan Elizabeth karena pengkhianatannya, mereka tidak ingin berbicara kasar kepada seseorang yang akan meninggal. Kemudian, Matt menerima telepon asisten Brian yang memberitahu Brian sedang berlibur di Kuwait. Setelah memberitahu keluarga tentang kondisi Elizabeth, Matt naik pesawat dengan putrinya dan Sid untuk menemukan Brian di Kuwait. Saat di bandara, Matt bertemu sepupunya Hope yang memberitahu kesepakatan dengan Don selesai tentang tanah yang akan dijualnya. Tetapi beberapa sepupu Matt tidak mau menjual properti mereka. Setelah sampai, Matt telah memeriksa setiap hotel di pulau itu. Tapi dia tidak menemukan Brian dimanapun. Dia yakin Brian mungkin menyewa pondok di sekitar teluk. Saat Matt sedang jogging, dia melihat Brian berlari di pantai. Matt mengikutinya dan menemukan lokasinya. Hari berikutnya, Matt bertemu Julia, istri Brian, dan mengetahui bahwa rumah sewaan itu dimiliki oleh sepupunya. Matt mengatur pertemuan dengan sepupunya Hope untuk mengetahui lebih banyak tentang Brian dan keluarganya. Ternyata, Don Hilser adalah kakak ipar Brian dan mengembangkan penjualan propertinya, dan Brian yang dipercaya menanganinya. Brian adalah bagian penting dari proyeknya. Setelah mengirim Sid dan Scotty jalan-jalan, Matt dan Alec menuju ke tempat Brian. Ketika Brian mengetahui jika orang yang berdiri di luar rumahnya suami Elizabeth, dia tertegun tapi mengendalikan dirinya. Saat Alec membantu Julia di dapur, Matt bertanya pada Brian tentang hubungannya dengan Elizabeth. Brian mengungkapkan bagaimana dia tertarik pada Elizabeth. Lalu Matt menyarankan Brian agar menemui Elizabeth untuk terakhir kalinya, karena dia tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Lalu Matt kembali ke kampung halamannya dan menghabiskan hari-hari yang tersisa bersama Elizabeth. Setelah beberapa hari berlalu, keluarga raja berkumpul untuk memilih pembeli properti. Mereka memilih Don Hilter sebagai pembeli. Tapi Matt tidak nyaman dengan keputusan itu. Dia tak ingin kekasih istrinya menjadi kaya. Jika Matt menandatangani suratnya, Don akan menjadi pemilik properti yang akan berdampak positif pada keuangan Brian. Lalu Matt memutuskan untuk tidak menjual properti kepada siapapun karena dia masih ingin mempertimbangkannya. Pada awalnya, Hope mengancamnya dengan tindakan hukum, tetapi tampaknya Matt tidak peduli. Melihat Matt tidak akan merubah keputusannya, Hope dengan berat hati menerima itu. Di hari berikutnya, Julia mengunjungi Elizabeth di rumah sakit. Dia mengungkapkan Brian tidak akan menemuinya. Meskipun Julia marah dengan Elizabeth, dia memilih untuk memaafkannya atas semua yang telah dia lakukan. Matt menenangkannya dan mengatakan padanya bahwa Brian tidak mencintai Elizabeth dan itu hanya daya tarik baginya. Setelah itu dia meninggoy dan meninggalkan keluarganya. Film berakhir dengan keluarga raja yang menaburkan abu Elizabeth di laut. Meskipun Elizabeth telah pergi, tetapi dia menjadi sumber persatuan antara ayah dan anak perempuannya. Film berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk rekap apa lagi yang ingin kita bahas berikutnya.